Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita berjumpa lagi dengan Ibu Guru Sofia pada belajar pelajaran Al-Quran Hadis kelas 7 semester Ganjil. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Baik anak-anak, kita masuk pada bab 2, yakni merenungkan kekuasaan Allah dan menggapai rahmat-Nya. Pada kompetensi dasar pada pelajaran ini yang akan kita bahas nantinya adalah pada poin titik 3.2, yakni menganalisis isi kandungan Quran Surat Asy-Syams ayat 1-10, Quran Surat Ali Imran ayat 190, serta hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah. Pada peta kompetensinya, materi yang akan kita bahas di sini adalah isi kandungan Quran Surat Asy-Syams ayat 1-10, Quran Surat Ali Imran ayat 190. Keterampilannya yang akan anak-anak pahami atau terapkan adalah religius, berpikir kritis, berkomunikasi, berkolaborasi, berkreasi, serta berliterasi. Baik, anak-anak, amatilah gambar berikut ini. Ada sebuah pemandangan dan sebuah pegunungan mengalir air sungai yang ada di bawahnya. Kemudian ada matahari yang terbit dari arah barat. Yang terbit dari arah timur maksud ibu ya. Baik anak-anak, bisa diamati gambarnya. Oke, kita lanjut ya. Apa sih hubungannya dengan gambar tersebut, Bu? Apa sih hubungannya dengan materi kita kali ini ya? Jadi pertanyaannya bagaimana? Apa isi kandungan dari Quran Surat Asy-Syams ayat 1-10? Baik, kalau begitu kita kupas saja satu persatu ya anak-anak ya. Baik, yang pertama, isi kandungan Quran Surat Asy-Syams ayat 1-10. Keberuntungan orang yang menjaga kebersihan jiwa dan kerugian bagi yang mengotorinya. Baik, mari anak-anak kita baca bersama-sama dengan ibu guru ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samaa'i wa ma banaha wal ardi wa ma dhahaha wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Shadaqallahul azim. Baik, anak-anak, setelah kita baca bersama-sama, mari kita baca artinya dari terjemahan surat Asy-Syams ayat 1-10. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak bisa didengarkan ya. Wasyamsi wa duhaha, demi matahari dan cahayanya di pagi hari. Wal qamari idza talaha, dan bulan apabila mengiringinya. Wan nahari idza jallaha, dan siang apabila menampakkannya. Wal laili idza yaghshaha, dan malam apabila menutupinya. Was samaa'i wa ma banaha, dan langit serta pembinaannya. Wal ardi wa ma dhahaha, dan bumi serta penghamparannya. Wa nafsi wa ma sawwaha, dan jiwa serta penyempurnaannya.
wa alhamaha fujuraha wa taqwaha, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaan. Qad aflaha man zakkaha, sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa. Wa qad khaba man dassaha, dan merugilah orang-orang yang mengotorinya. Nah, itu adalah terjemah daripada surat As-Samas ayat 1 sampai 10. Baik, kita kupas satu persatu ya isi kandungannya. Paham ya anak-anak? Kita lanjut pada kandungan yang pertama. Yang pertama ada wasyamsi waduhaha, yakni demi matahari dan cahaya di pagi hari. Anak-anak bisa melihat pada sebuah gambar di atas kanan ada matahari yang baru muncul dengan sinarnya yang begitu indah. Wasyamsi waduhaha, yakni matahari yang muncul di pagi hari dengan sinarnya yang begitu indah. Menurut Imam Qatadah bahwasanya lafaz waduhaha ya, ini maksudnya adalah siang hari secara keseluruhan. Menurut Imam Ibnu Jarir juga mengatakan bahwasanya yang dimaksud waduhaha di sini maksudnya adalah juga siang hari, karena sinar matahari yang paling jelas dan terang benderang itu adalah siang hari. Jadi isi kandungan Quran surat As-Samas ayat 1 di sini termasuk daripada kekuasaan Allah, masuk daripada fenomena alam yang menakjubkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama ada matahari yang mana keluar atau bersinar pada pagi hari. Begitu ya anak-anak ya, paham ya untuk isi kandungan surat As-Samas ayat 1. Baik, sekarang kita lanjut pada Quran surat As-Samas ayat 2. Ayat 2 yang berbunyi wal qamari idza talaha ya, dan bulan apabila mengiringinya. Maksudnya bagaimana? Yakni apabila matahari tenggelam, maka bergantilah yang muncul adalah rembulan. Jadi fenomena alam yang kedua atau isi kandungan Quran surat Asy-Syams ayat yang kedua adalah bulan. Yang pertama tadi ada matahari, yang kedua adalah bulan. Setelah matahari tenggelam, maka bergantilah yang muncul adalah rembulan. Ini adalah fenomena alam yang kedua yang sangat menakjubkan dari kekuasaan dan kebesaran Allah. Paham ya anak-anak ya? Oke, kita lanjutkan. Pada fenomena alam yang ketiga dari kekuasaan Allah atau isi kandungan Quran surat As-Samas ayat 3, yakni apabila siang menampakkannya, wan nahari idza tajalla. Baik, anak-anak bisa perhatikan di sebelah kanan ada gambar matahari yang begitu cerahnya, terang benderang pada siang hari. Di sini menunjukkan bahwasanya siang itu termasuk fenomena alam, kekuasaan Allah dan kebesaran Allah dari ayat yang nomor 3 Quran surat Asy-Syams. Ya, yakni apa tadi anak-anak? Yakni adalah waktu siang. Paham ya anak-anak ya? Baik, selanjutnya apa lagi Ibu? Oke, kita lanjutkan. Yang keempat termasuk daripada fenomena alam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menakjubkan di dunia ini apa sih? Wal-laili idza yaghshaha, yakni malam apabila menutupinya. Wal-laili idza yaghshaha. Bisa diperhatikan pada gambar sebelah kanan ya anak-anak, bahwasanya di situ ada gambar malam, waktu malam hari setelah siang
kemudian ada malam, berganti malam hari, yang mana ketika nanti matahari itu tenggelam, matahari terbenam, maka jadilah ufuk menjadi gelap gulita, dan yang mana menjadi namanya adalah waktu malam. Dan malam ini adalah termasuk daripada fenomena alam yang menakjubkan, termasuk daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau isi kandungan daripada surat Asy-Syams ayat yang keempat. Ini ada apa tadi? Malam. Paham ya anak-anak ya? Oke, kita lanjutkan isi kandungan surat Asy-Syams ayat kelima. Ya. Yang kelima, di sini ada was-sama'i wa ma banaha. Bisa diperhatikan pada gambar sebelah kanan bahwasanya di situ ada langit, was-sama'i wa ma banaha. Yang kedua adalah demi langit, dan demi langit serta pembinaannya, bahwasanya Allah menciptakan langit yang ada 7 lapis tingginya, dihiasi dengan awan-awan, ada matahari di situ kalau terlihat dari bumi, ya anak-anak ya. Nah, ini adalah termasuk kekuasaan Allah atau masuk dari nomor 5 itu fenomena alam yang sangat menakjubkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa tadi? Yang kelima atau isi kandungan Quran surat Asy-Syams yang kelima ayat 5, yakni adalah langit serta penciptaannya. Begitu ya anak-anak ya, bisa dipaham ya. Oke, kita lanjut. Masih semangat ya anak-anak ya, kita lanjutkan fenomena atau kekuasaan Allah yang nomor 6. Ada apa sih? Wal ardi wa ma tuhaha. Ya, sebelah kanan ini ada bumi serta penghamparannya yang begitu membentang dari arah timur ke barat ke timur, utara ke selatan, semuanya yang begitu luas. Semuanya ini adalah bumi yang bisa dimanfaatkan oleh para makhluknya Allah, dimanfaatkan untuk para makhluk, bisa hewan, bisa manusia, mengambil manfaat daripada bumi yang kita pijak. Jadi yang nomor 6, isi kandungan daripada surat Asy-Syams adalah bumi serta penghamparannya, yang juga masuk daripada fenomena alam dari kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, bisa dipaham ya anak-anak ya? Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya, yang ketujuh nih, ada fenomena alam, ada 7. Yang terakhir ada apa sih fenomena yang menakjubkan dari kekuasaan Allah, yakni yang ketujuh, yang terakhir ada apa? Wa nafsi wa ma sawaha. Yang terakhir ada jiwa serta penyempurnaannya, jiwa manusia yang mana sebelum lahir ke dunia berada dalam alam kandungan, dikandungan oleh Allah, diberikan ruh, diberikan anggota yang begitu sempurna, ada tangan, ada kaki, hidung, mata, rambut, mulut, dan sebagainya, sehingga ditiupkanlah roh, dan akhirnya setelah sempurna 9 bulan ini jiwa dilahirkan ke alam dunia. Nah, yang telah dilahirkan atau bayi yang telah lahir, yang baru lahir ini adalah namanya jiwa yang tegak pada fitrah yang lurus, atau jiwa yang masih suci bersih. Diumpamakan sebuah kertas ini masih tidak ada coretan apapun, baik coretan hitam, hijau, dan sebagainya, merah, dia masih putih bersih. Ini adalah fitrah yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sempurna, tidak ada sesuatu kurang apapun. Nah, dari jiwa itu Allah mengilhamkan sifat takwa dan sifat maksiat, sifat fasik dan sifat takwa, yang mana dari jiwa tersebut
bisa memilih mana ini yang benar, mana ini yang salah, dan semuanya itu adalah ilham dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi 7 yang termasuk daripada fenomena alam yang sangat menakjubkan dari kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah jiwa, ruh, jiwa pada diri manusia yang begitu sempurna. Ada akal, ada ruh, kemudian anggota badan yang begitu sempurna, ya, tidak ada satu cacat apapun. Nah, semuanya ini adalah termasuk daripada ciptaan Allah dan kekuasaan kebesaran. Oke, sudah paham ya anak-anak ya? Oke, dari ketujuh ini, dari ayat 1 sampai 8 yang menjelaskan kekuasaan Allah, sumpahnya Allah dari ayat 1 sampai 8. Di ayat 9 dan ke-10 yang berbunyi qad aflaha man zakkaha, ini penekanannya bahwasanya menjelaskan dari siapa yang akan menyucikan jiwanya. Jadi setelah Allah bersumpah dari ayat 1 sampai 8, ya, di ayat 9 berbunyi qad aflaha man zakkaha, sesungguhnya akan beruntung orang-orang yang akan mensucikan jiwanya. Dari jiwa yang telah diciptakan oleh Allah, maka di situ yang akan mengisi jiwanya dengan kebaikan, mensucikan jiwanya untuk selalu takwa kepada Allah, maka dia akan termasuk dari golongan orang-orang yang beruntung. Qad aflaha man zakkaha. Begitu sebaliknya, wa qad khaba man dassaha di ayat 10. Dan barang siapa yang nanti di jiwanya ini menjauhkan dia dari petunjuk yang telah diberikan oleh Allah, meninggalkan taat kepada Allah atau mengotori jiwanya dengan perbuatan-perbuatan kotor, maka dia termasuk daripada orang-orang yang merugi. Nah, ini adalah isi kandungan daripada surat Asy-Syams ayat 1 sampai 10. Bisa dipaham anak-anak? Baik, kita sudah belajar apa itu isi kandungan Quran surat Asy-Syams ayat 1 sampai 10. Selanjutnya kita ke Quran surat Ali Imran ayat 190. Baik, bisa diperhatikan ya anak-anak ya. Didengarkan baik-baik dan amati dari layar berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Dalam kandungan surat Ali Imran disebutkan, ya, bahwasanya penciptaan Allah, menciptakan langit dan bumi, pergantian siang dan malam, itu semuanya adalah tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Bagi orang-orang yang berakal, yang merenungkan kekuasaan Allah, yang merenungkan penciptaan Allah. Malam, siang, langit, bumi, berarti itu adalah kebesaran Allah, maka dia termasuk orang-orang yang berakal. Nah, di situ disebutkan penciptaan langit dan bumi dari tidak ada menjadi ada, tanpa ada contoh sebelumnya, pergantian malam dan siang, semuanya itu adalah bukti, benar-benar terdapat bukti nyata bagi orang yang berakal, sehat, bahwasanya itulah Allah yang sang maha pencipta alam semesta. Buya Hamka dalam tafsir Al-Aziz menjelaskan bahwasanya
Allah mengerahkan hambanya untuk merenungkan alam, langit, dan bumi. Dipergunakan pikirannya, ya, dan perhatikan pergantian siang dan malam. Sungguhnya itu penuh dengan tanda-tanda kebesaran Allah. Jadi dalam tafsir Al-Azhar, Bihamka mengatakan bahwasanya di dalam surat Ali Imran ini, ya, menjelaskan, mengarahkan bahwasanya seharusnya manusia, hamba ini harus merenungkan kekuasaan Allah dan kebesarannya sebagai tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham ya anak-anak ya? Selanjutnya kita beralih pada isi kandungan hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah, rahmat Allah melebihi murkanya. Bisa diperhatikannya anak-anak ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qul innallaha lamma qadal haqq kataba indahu fawqa arsyihi inna rahmati taghlibu ghadabi, rawahul Bukhari. Artinya, dari sahabat Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, tatkala Allah menciptakan para makhluk, dia menulis dalam kitabnya, yang kitab terletak yang berada di atas arsy, yakni sesungguhnya rahmatku lebih mengalahkan kemurkaanku. Hadis riwayat Bukhari. Di hadis di sini menjelaskan bahwasanya rahmat Allah itu lebih ada terlebih dahulu dan lebih luas daripada murka Allah. Jadi meskipun hamba-hambanya ini adalah belum melakukan amal untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, hamba-hambanya atau makhluknya melakukan kemaksiatan, melakukan tidak kejelekan, maka oleh Allah tetap mendapatkan rahmatnya. Karena memang rahmat Allah ini sudah ada dan melekat pada dirinya dan akan diberikan kepada setiap makhluknya. Nah, itu ya anak-anak ya. Jadi ini adalah Quran surat Asy-Syams, Quran surat Ali Imran, dan juga kandungan daripada hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah. Nah, kita sudah belajar pada pertemuan ini, kita sudah belajar tentang isi kandungan. Semoga pelajaran pada hari ini bisa bermanfaat. Nah, setelah kita belajar pada isi kandungan daripada Quran surat Asy-Syams, Quran surat Ali Imran, dan hadis riwayat dari Bukhari, kita melakukan evaluasi nih. Kita kan sudah belajar nih. Nomor 1, bagaimana sih caranya agar jiwa menjadi bersih? Nah, ini anak-anak bisa dijawab ya nanti untuk evaluasi. Kemudian jelaskan isi kandungan surat Asy-Syams ayat 1. Yang nomor 1 aja. Gimana tuh maksudnya isi kandungan ayat 1? Kemudian sebutkan tanda-tanda kebesaran Allah dalam Al-Quran. Apa saja tuh? Nah, kan tadi kita sudah tuh ya bahasnya. Kemudian tulislah ayat Al-Quran surat Al-Imran ayat 190. Dan juga jelaskan isi kandungan hadis riwayat Bukhari dari Abi Hurairah tentang rahmat Allah. Nah, begitu ya anak-anak ya. Jadi evaluasi setelah kita belajar dari kandungan surat Asy-Syams, kandungan surat Al-Imran, dan hadis riwayat Bukhari, perlu diadakan evaluasi sejauh mana sih pemahaman anak-anak pada materi bab 2 kekuasaan Allah dan menggapai rahmatnya. Gitu ya anak-anak ya. Baik, kita akhiri pada pelajaran pertemuan kali ini. Insya Allah pada pertemuan selanjutnya kita bahas di bab 3. Baik anak-anak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.